بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Pada video kita yang pertama, pada bagian yang pertama dalam kitab Durusul Lughah, kita telah mendapati beberapa faidah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang pertama, itu ad-darsul awal. Yang dimana pada pelajaran yang pertama tersebut kita sudah mengenal apa itu hadza, beserta dengan mufradat yang ada dalam kitab tersebut. Yang kedua, kita juga sudah mengenal dua kata tanya, dua isim istifham, yaitu yang pertama ma istifham. Apa itu ma istifham? Ma istifham adalah kata tanya yang menanyakan dua hal. Yang pertama adalah benda, yang kedua adalah sesuatu yang tidak berakal. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah mengenal kata tanya yang namanya hamzah istifham. Hamzah istifham. Apa itu hamzah istifham? Hamzah istifham adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban pilihan, na'am atau la, beserta alasannya. Maka arti dari hamzah istifham di sini adalah apakah. Nah, kita sudah mengetahui kaidahnya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan masuk pada tamrin al-awwal. Kita lanjutkan. Perhatikan, ikuti apa yang saya ucapkan. Istami'u waraddidu. Dengarkan dan ulangi. Ma hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini sebuah kunci. Ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini sebuah kitab. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini sebuah pena. Ma hadza? Apa ini? Hadza babun. Ini sebuah pintu. Ma hadza? Hadza baitun. Apa ini? Ini sebuah rumah. Ma hadza? Hadza kursiyun. Apa ini? Ini sebuah kursi. Naam. Jadi, ikhwati fillah, hendaknya lah kalian mengulang-ulangi kosakata di atas sampai kita semua hafal. Kita lanjutkan pada tamrin yang kedua. Tamrin ats-tsani. Ini penggunaan hamzah istifham. Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Lihat gambar. Ternyata gambarnya adalah masjid. Berarti jawaban yang harus kita jawab apa? Na'am atau la? Tentu kita katakan la.
hadza masjidun. Nah, inilah yang sesuai dengan kaidah hamzah istifham. Kata tanya yang membutuhkan jawaban pilihan na'am atau la beserta alasannya. Fahimtum? Nah, insyaallah. Ahadza miftahun. Lihat gambar. Ternyata gambarnya adalah pena. Pena bahasa Arabnya adalah qalamun. Berarti jawaban yang harus kita jawab apa? La hadza qalamun. Ahadza qamisun. Apakah ini sebuah baju? Gambarnya sesuai. Berarti yang kita harus jawab na'am. Ya hadza qamisun. Ahadza najmun. Apakah ini sebuah bintang? Lihat gambar. Ternyata gambar bintang. Bahasa Arab bintang apa? Najmun. Berarti apa yang harus kita jawab? Na'am hadza najmun. Al-an at-tamrin ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Sambil kita baca, kemudian juga kalian harus praktek menulis di buku catatan kalian. Nah, hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Naam. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu dengan tema berikutnya adalah man hadza. Nah, ini kita menemukan di sini kata tanya yang berikutnya, yaitu man. Nah, apa itu man? Man adalah isim istifham. Dia adalah ismul istifham. Dia adalah kata tanya. Apa artinya man? Man memiliki arti siapa. Kaidahnya adalah dia adalah kata tanya yang menanyakan dua hal. Ternyata dia juga menanyakan dua hal seperti dengan ma. Yang pertama, dia menanyakan orang. Yang dimaksud di sini adalah jisimnya. Al-jism. Nah, seperti kalau saya bertanya, kemudian yang saya tunjuk adalah orang, misalkan Muhammad. Maka apa yang saya pakai? Ma hadza atau man hadza? Tentu kita pakai adalah man hadza. Siapa ini? Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun masalan. Contohnya. Nah, paham ya? Itu yang pertama. Kaidah yang kedua adalah menanyakan sesuatu yang berakal. Nah, ini kebalikan dengan ma. Kalau ma sesuatu yang tidak berakal, sekarang sesuatu yang berakal. Nah, seperti apa itu?
sesuatu yang berakal. Nah, sesuatu yang berakal adalah profesi manusia, profesi orang tersebut, pekerjaan orang tersebut. Seperti tolibun, siswa, berakal tidak? Berakal. Tajirun, pedagang, berakal tidak? Berakal. Nah, jadi inilah kaidah man. Nah, dari pelajaran ini kita sudah bisa membedakan mana ma hadza dengan man hadza. Paham ya? Nah, insyaallah. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak mengenal kata tanya tersebut, maka tentu kita akan tidak bisa membedakan mana ma hadza dan mana man hadza. Nah, satu contoh. Waktu saya masih ngajar di suatu pondok pesantren, beberapa santri saya terbalik dari sisi penggunaan ma dengan man. Seperti pada pertanyaan Mas Muka, siapa namamu? Ya kan? Mas Muka. Tapi di antara mereka mengganti ma menjadi man, sehingga mereka menyebutkan Mas Muka menjadi Manis Muka, Man is Muka. Nah, siapa nama? Kenapa demikian? Karena mereka terpatok pada makna, arti siapa. Nah, ini makanya di sini kita bukan cuma sekedar kita harus mengetahui makna saja, arti saja, tapi kita harus mengetahui kaidahnya. Nah, jadi jangan cuma kita harus tahu artinya ma itu apa, man itu artinya siapa, tidak. Nah, seperti inilah kasusnya. Jadi mana yang benar? Mas Muka atau Manis Muka? Nah, kalau kita ketahui kaidahnya, maka kita bisa menjawab. Pertama, yang ditanyakan di sini adalah isim. Apa itu isim? Nama. Dan isim itu termasuk kata benda. Berarti kaidahnya adalah yang dipakai adalah ma istifham. Kenapa? Ma kata tanya yang menanyakan satu benda. Makanya orang-orang Arab menggunakan ma dibanding man. Maka tatkala dia bertanya namanya, maka yang dipakai adalah Mas Muka ya akhi, bukan Man ismuka ya akhi. Paham ya? Nah, tapi kenapa artinya siapa? Kenapa orang Indonesia mengartikan Mas Muka menjadi siapa namamu? Kenapa bukan man? Itu cuma pendekatan dari segi pengertian saja supaya kita lebih bisa memahami. Ingat, kata benda, kaidah yang dipakai dalam bahasa Indonesia tidak sama persis dengan kaidah yang dipakai dalam bahasa Arab. Nah, paham ya? Makanya perlu kita mengetahui kaidah dari setiap kata di atas. Nah, kita lanjutkan mufradatnya. Nah, kita baca sama-sama. Istami'u waraddidu. Dengarkan dan ulangi. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini anak kecil. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun.
ini seorang pelajar. Ahadha waladun, apakah ini anak kecil? La, hadha rajulun, ini seorang laki-laki dewasa. Nah, kita pindah pada halaman berikutnya. Ma hadha? Hadha masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadha? Siapa ini? Hadha tajirun. Ini seorang pedagang. Hadha kalbun. Ini seekor anjing. Ahadha kalbun? Apakah ini seekor anjing? La, hadha kittun. Ini seekor kucing. Jadi kittun juga biasa disebut dengan hirrun. Kittun wa hirrun mutasawiyan maknaha. Sama maknanya. Cuma hirrun dia adalah kosakata yang dipakai lebih dahulu dibanding istilah kittun. Karena kittun juga sudah terserap ke dalam bahasa Inggris yang biasa disebut dengan cat. Nah, berikutnya. Hadha himarun. Ini seekor keledai. Ahadha himarun? La, hadha hisanun. Wa ma hadha? Dan apa ini? Hadha jamalun. Ini seekor onta jantan. Nah, kita pindah pada halaman berikutnya. Ma hadha? Apa ini? Hadha dikun. Ini seekor ayam jantan. Man hadha? Siapa ini? Hadha mudarrisun. Ini seorang guru. Ahadha qamisun? La, hadha mindilun. Apakah ini sebuah baju? Tidak, ini sebuah sapu tangan. Nah, tamrin, sekarang kita lihat latihan. Ini bisa kalian baca masing-masing di rumah kalian. Iqra waktub, sambil menuliskan di buku tulis kalian insyaallah. Nah, jadi kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari channel ini, bisa menambahkan rasa cinta kita kepada bahasa Arab. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.